Aku melihat jasad kondisi putrimu ini dalam keadaan menari dan meliuk-liuk. Jadi apa sebenarnya yang putrimu ini lakukan semasa hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah seorang pemandi jenazah, namun pada saat itu ia pingsan karena ia melihat tubuh jenazah itu menari. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebagai seorang pemandi jenazah selama 13 tahun ini, ia tidak pernah melihat sesuatu yang ganjil seperti ini. Kita sebut saja pemandi jenazah ini yang bernama Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ini ketika membuka selimut mayat tersebut, ia langsung pingsan. Beberapa keluarganya ini pun mencoba menyadarkan Ibu Rahmi tersebut. Namun, setelah Ibu Rahmi ini siuman, kemudian Ibu Rahmi ini menghampiri ibu dari mayat tersebut. Kemudian ia pun mengatakan, "Wahai saudariku yang kucintai karena Allah, sesungguhnya saya ini selama menjadi petugas pemandi jenazah ini, saya tidak pernah mengalami kondisi seperti ini. Aku melihat jasad kondisi putrimu ini dalam keadaan menari dan meliuk-liuk. Jadi apa sebenarnya yang putrimu ini lakukan semasa hidupnya?" Kemudian sang ibunya ini pun bercerita semasa hidup anaknya ini. Sang ibu pun terisak tangisnya sambil menceritakan bahwa anaknya ini sewaktu muda ia sangat menggandrungi musik dan bahkan ia suka menari. Kemudian ibunya ini menjelaskan bahwa putrinya ini sangat terobsesi dengan musik-musik favoritnya dan bahkan ibunya ini sangat susah menasehati putrinya tersebut. Putrinya ini sangat menyukai penyanyi-penyanyi dengan penuh cinta dan hidup anaknya ini hanya dihabiskan untuk mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian tersebut. Dan pada suatu hari gadis itu datang ke salah satu undangan pernikahan temannya. Dan di sebuah pesta tentunya ini diisi nyanyian dan musik. Maka ketika lagu nyanyian favoritnya ini dinyanyikan, ia pun tidak tahan. Ia pun ingin ikut bernyanyi dan berjoget ria pada saat itu. Dan mulailah dia sangat bergembira ria, ia sangat menggebu-gebu. Dan tiba-tiba gadis kecil itu tiba-tiba terjatuh pada saat itu juga. Dan tubuhnya ini terbentur meja di depannya. Dan akibatnya gadis kecil itu pun tidak tersadarkan diri. Dan kemudian orang-orang yang berada di situ berusaha untuk menolong gadis tersebut. Namun pada kenyataannya gadis ini sudah tiada dan tubuhnya ini benar-benar kaku, sudah tidak bisa digerakkan lagi dan bahkan tangannya ini posisinya di atas kepala. Ia meliuk seperti saat menari. Dan setelah pemandi jenazah ini mendengar cerita dari sang ibu, kemudian pemandi jenazah itu pun berusaha dengan tenang untuk memandikan jenazah tersebut. Dan pemandi jenazah ini berusaha untuk memposisikan tubuh dari jenazah tersebut agar seperti layaknya orang yang akan dikafani. Namun yang terjadi ini di luar dugaan. Pemandi jenazah ini tidak bisa memposisikan tubuh jenazah itu seperti semula. Dan pada akhirnya dengan keputusan keluarga, akhirnya jenazah ini dikafankan dengan posisi tangannya di atas seperti menari.
Ada kisah lain dari seorang pemandi jenazah yang kita sebut saja namanya adalah Ibu Siti. Ibu Siti ini bekerja sebagai pemandi jenazah selama 30 tahun. Profesi yang digeluti oleh Ibu Siti ini sudah tidak asing lagi. Karena apa? Karena almarhumah Ibu Siti tersebut dulunya juga bekerja sebagai pemandi jenazah. Dan dari situ Ibu Siti ini mulai belajar untuk memandikan jenazah, dan sekarang ia bergabung di paguyuban pemandi jenazah di Masjid Baitur Rahman. Ibu Siti ini mengatakan bahwa memandikan jenazah untuk benar-benar bersih ini membutuhkan waktu yang agak lama. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kuku ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dan yang terpenting pula, jenazah yang dimandikan ini harus sejenis, yaitu perempuan. Dan Ibu Siti ini mengakui bahwa ia memiliki pengalaman yang sangat berkesan. Pada saat itu Ibu Siti ini disuruh oleh pihak keluarganya untuk memandikan jenazah anaknya, dan Ibu Siti ini pun menyanggupinya. Ia pun sudah mempersiapkan peralatan untuk memandikan jenazah wanita tersebut. Namun pada saat dimandikan, tiba-tiba jenazah perempuan tersebut membuka matanya dan meneteskan air mata. Dan dengan melihat kejadian tersebut, akhirnya Ibu Siti ini langsung memejamkan mata jenazah wanita tersebut dan langsung membisikkan ayat suci Al-Quran agar jenazah wanita ini pergi dengan ikhlas. Dan setelah dilakukan seperti itu, alhamdulillah jenazah perempuan itu pun akhirnya menutup mata dan tidak meneteskan air mata kembali. Tidak menjadi jaminan usia muda tidak akan diburu ajal. Tidakkah kita takut ketika kita pada saat melakukan maksiat, lalu pada saat itu tiba-tiba Allah mencabut ajal kita? Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam ketaatan dan memberikan kematian yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.